Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar apel kesiapan tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 di lapangan promoter Polda Metro Jaya. Kapolri tegaskan kesiapan anggotanya mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi corona. Kapolri melepas 40.000 personel Babin Kamtipnas di seluruh Indonesia yang bertugas sebagai tenaga vaksinator dan tracer COVID-19. Tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 yang disiapkan telah mengikuti pelatihan dan terverifikasi di Kementerian Kesehatan. Nantinya tenaga vaksinator dan tracer Polri ditugaskan membantu Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah di desa-desa maupun lingkup RW dan RT yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerima 1 unit alat Gajah Mada elektronik Gnose COVID-19 atau Gnose C19 dari Kemenristek. Alat deteksi cepat COVID-19 produk anak bangsa ini diyakini akan menjadi awal kebangkitan industri pariwisata. Gnose menjadi salah satu alternatif terbaru dalam mendeteksi COVID-19 pertama di Indonesia. Alat baru besutan para ahli Universitas Gajah Mada ini mampu mendeteksi virus corona hanya dari hembusan nafas. Sampel hembusan nafas itu akan diteliti oleh mesin Gnose yang berbasis artificial intelligence dan hasilnya bisa diketahui hanya dalam waktu 3 menit. 1 unit produk anak bangsa ini diterima Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kemenristek untuk dipakai di lingkungan Kemenparekraf. Menurut saya dengan hari ini kita melakukan simulasi, tadi Bu Nia melakukan uji coba dan kita lihat prosesnya sangat nyaman dan cepat. Saya akan sampaikan kepada dunia usaha, teman-teman yang mengelola destinasi wisata untuk segera memesan kepada Gnose. Ini akan menjadi contoh ya bahwa penerapan di kantor itu nantinya bisa direplikasi di tempat-tempat yang banyak pergerakan manusianya. Hadirnya Gnose menjadi awal kebangkitan ekonomi bangsa dari sektor pariwisata. Alat ini dapat dipakai di setiap objek wisata, sehingga kegiatan pariwisata bisa kembali menggeliat dan tetap aman dari penularan corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor bayi gajah terjebak 3 hari dalam kubangan lumpur di kawasan pegunungan Gampong Bunut, PD Aceh. Warga berusaha menyelamatkannya di tengah ketakutan induknya kembali datang. Akhirnya anak gajah yang kondisinya kritis tersebut bisa dievakuasi ke Aceh Besar untuk perawatan. Warga terpaksa menyalakan petasan untuk menakut-nakuti induk gajah yang berusaha menyelamatkan bayi gajah yang terjebak dalam kubangan lumpur di kawasan pegunungan Alwe Buranlo, Gampong Panton Bunut, Kecamatan Tiro, PD Aceh. Kondisi bayi gajah berjenis kelamin betina ini sangat mengenaskan dan tak mampu bergerak. Saat mengeluarkannya dari kubangan, warga sempat khawatir si induk kembali. Sebelumnya induk gajah sempat menunggunya, tapi diduga dia tak mampu menyelamatkan anaknya karena kondisi lumpur bekas kubangan kerbau yang cukup dalam dan licin. Bayi gajah berhasil dievakuasi oleh warga dengan petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh dengan kondisi terhidrasi karena 3 hari terjebak di kubangan. Kakinya juga tidak bisa digerakkan. Kondisi gajah sangat buruk, di mana kita teman-teman mendapatkan gajah dalam kondisi kehidupan seperti mengalami bisa jadi terjadi patah ataupun lepas persendiannya di lokasi. Kemudian kaki belakang juga mengalami kejang seperti kram, juga seperti bola mata juga mengalami kerusakan. Dan kita tidak tahu sifatnya temporer ataupun permanen. Ya, intinya kondisi dia sekarang sangat buruk. Tapi kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Semoga kondisinya semakin membaik. Guna menyelamatkannya, bayi gajah yang diperkirakan masih berusia 1 minggu ini dibawa ke pusat rehabilitasi di Aceh Besar untuk dirawat secara intensif. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penusukan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di KI Jakarta Gumilar Ekalaya masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Pada peristiwa tersebut pelaku juga menusuk seorang petugas keamanan.
PLT Kadisparekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya, Rabu siang ditusuk seseorang di kantornya di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RH berpura-pura menjadi tamu dan bertemu dengan korban di lantai 2 gedung. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk paha korban. Saat berupaya kabur, pelaku kembali menusuk petugas keamanan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku beraksi seorang diri. Diduga penusukan terjadi terkait pekerjaan. Siang tadi kita mendapatkan informasi ada salah satu pejabat di Pemprov yang mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melengkapi bukti-bukti dari mulai pemeriksaan hingga permohonan visum ya hasil luka. Sementara itu ya. Pelaku berapa orang kan? 1 orang. Kini korban penusukan masih dirawat di rumah sakit. Barang bukti senjata tajam dan tersangka berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria pengangguran di Samarinda, Kalimantan Timur, tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Tak hanya anak, pelaku juga kerap menganiaya istrinya. Adam Malik, 19 tahun, harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Tidak hanya anak, istrinya juga kerap jadi sasaran amarah yang hanya dipicu sang istri menolak dicium dan dipeluk. Alasannya kesel sama istri ya, gara-gara nggak mau dicium sama dipeluk. Bukan itu aja, banyak. Alasannya apa? Coba yang jelas. Banyak, Pak. Ya, banyak itu apa? Yang nyaring? Ya, sudah tidak pernah sudah baik gitu-gitu tuh. Kayak kasih sayangin dia, tidak ada sudah sama berarti. Penganiayaan yang dilakukan pria berpengangguran ini terungkap setelah istri pelaku meminta pertolongan ke tetangga. Dirinya tidak tahan dianiaya dan tidak berdaya melihat anaknya dianiaya oleh suaminya. Saya sering dipukulin suami saya, Bude tolong Bude. Gitu. Terus bayinya tadi diapain, Bu? Katanya sih dianiaya sampai berdarah. Terus katanya dimasukkan ke ember. Iya, gitu aja. Pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Samarinda, sementara korban masih dirawat di rumah sakit karena menderita luka lebam di sekujur tubuh. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan, iNews melaporkan. Hujan gol tersaji saat Everton menyingkirkan Tottenham Hotspur di babak kelima Piala FA. Sesaat lagi di iNews Malam.